Selamat malam dan selamat datang kembali di konten Mikey Ball. Dan ya, kali ini gue akan bawa review untuk pertandingan di matchday 1 yang udah kelar. Dan kemungkinan besar gue akan upload ini nanti sore menjelang malam. Jadi ini sambil video ini gue record, itu masih ada pertandingan Spanyol lawan Italia yang masih jalan lah, kira-kira udah kayak tinggal 5 menitan lagi lah gitu. Dan ini gue bukan upload ya, gue record itu jam 4 kurang. Jadi ya apa ya, gue bisa bilang biar inilah gue bisa coba untuk nge-cover sedikit nanti Copa America. Gue akan kasih preview sih Copa America di sini. No, nggak bisa karena gue uploadnya sore, nggak bisa sih. Tapi untuk Euro akan gue coba bahas untuk semua matchday 1 yang kemarin belum sempat gue bahas di sini. Oke, jadi gue pengen bahas dulu ini sih, Polandia lawan Belanda sih. Ini jujur ya, ini Belanda yang sekarang itu juga ya buat gue agak aneh aja sih buat gue, karena dari segi permainan tuh bener-bener apa ya, bisa gue bilang gue nontonnya aja agak hambar sih, jujur agak bosen juga gitu. Walaupun ya sebenarnya peluang mereka juga punya gitu, mau Polandia mau Belanda gitu. Cuman maksudnya gue adalah dari segi ya dari segi permainan sebenarnya mereka pun juga gue bilang seimbang gitu. Cuman ya itu tadi, banyak peluang dari Belanda itu gak bisa mereka manfaatkan gitu. Itu sih, maksudnya finishing tuh masih kurang banget lah. Padahal Belanda tuh punya banyak peluang dibanding Polandia ya, jujur. Walaupun ya Polandia sesekali atau ya beberapa kali bisa mengancam gawang Belanda gitu. Cuman eh gue sih ngeliat emang ya, gue nitik beratin ke Belanda karena Belanda tuh ya itu punya peluang nggak bisa, tapi nggak bisa finishing gitu. Bener-bener something weird aja pas gue nonton. Terus yang gue pengen specifically mau gue highlight itu Memphis Depay sama Xavi Simons sih. Ampun deh, itu dua, apalagi Memphis Depay ya, itu buat gue tuh jauh menurun sih dibanding beberapa tahun sebelumnya. Dan herannya tuh Kuman masih mainin gitu, aneh itu. Padahal ini pemain tuh udah jauh menurun dan bukan lagi ada di prime time nya. Dan ya nggak bisa bohong sih, dan karena emang kelihatan banget peluang di depan mata pas babak pertama udah kosong malah tembak ke atas. Heran sih gue bener sama pemain ini. Itu pemain ini juga terlalu ngandelin skill individu juga. Jadi nggak akan kemana-mana nih pemain kayak gini. Xavi Simons pun juga sama aja. Ampun deh, itu juga terlalu ngandelin skill individu yang sebenarnya nggak perlu lah untuk dilakukan gitu. Karena ya timnas Belanda ini kan as a team ya, mereka bermain ya harus secara tim. Karena banyak banyak pemainnya tuh yang emang gue bisa bilang juga bukan yang superstar banget gitu loh. Makanya harus bermain as a team supaya timnas Belanda ini bisa efektif. Dan ya untungnya Memphis Depay diganti sama Weghorst dan akhirnya ya membuahkan hasil gitu. Cuman ya itu tadi itu, buat gue kalau basang Memphis Depay lagi buat melawan Prancis, buat gue sih gue nggak tahu lagi sih. Kalau masih tetap ngandelin skill individu juga ya udahlah, nggak usah pasang lagi lah. Udah Memphis Depay udah sono
gitu. Udah, karena udah apa ya, udah beberapa tahun terakhir tuh begitu terus cara mainnya, gak ada perkembangan gitu sih kalau dari gua. Terus Austria lawan Prancis cukup aneh sih buat gua. Prancis bisa diimbangi dengan Austria dalam segi permainan gitu. Ya barangkali mungkin Deschamps mau main aman di sini, cuman ya itu bukan Prancis yang gua kenal aja gitu. Emang gua nggak nonton sih pertandingan ini, sama kayak yang Serbia lawan Inggris juga, cuman ya itu gue bisa bilang ya it's not them gitu. Gue pengen lihat lagi kualitas mereka pas di Piala Dunia kemarin yang paling terakhir ya. Jadi gue mau tahu sih nanti pas Belanda lawan Prancis itu kayak apa. Jadi ya mungkin kalau misalnya video ini ke record sore hari, oh no, bisa sorry. Jadi ya gue pengen tahu sih gameplaynya kedua timnas ini kayak apa gitu. Terus Serbia Inggris yang tadi gue bilang, setelah golnya Jude Bellingham praktis gak ada peluang yang sebenarnya membahayakan kalau buat gue. Dan kasusnya sama kayak Prancis sebenarnya. Kualitasnya tuh belum kelihatan gitu. Dan juga ya pelatihnya sebenarnya masih Southgate ya. Jadi Southgate ini juga pelatih tuh B aja gitu, dengan kualitas pemain yang udah bener-bener bagus, bener-bener hebat buat gua. Tapi ya Southgate emang pelatih yang ya udah cuman nyampe batas KKM lah kalau gua bilang. Jadi ya cuman bisa ada di level ya udah standar segini aja gitu. Karena mostly emang pemainnya yang ngangkat, bukan pelatihnya yang punya gameplay bagus di timnas Inggris ini gitu kalau dari gua. Terus kayak Belgia lawan Slovenia atau Slovenia kalau nggak salah, bisa kalah tuh bikin gue bener-bener ini sih, bener-bener speechless sih, aneh bener-bener. Sama ya kalau kayak Turki Georgia ya gue nggak terlalu mau gitu bahas, tapi ya karena setim sama Portugal juga yang kemarin pun menang di menit-menit akhir. Emang heran sih, berkali-kali gue lihat Portugal yang cuma ngandelin skill individu tapi bisa menang di saat-saat terakhir gitu. Ya tapi ya namanya juga turnamen, ya pasti akan ada kejadian kayak gitu. Cuman kalau gue lihat dari si gameplay, memang Portugal ini tuh terlalu banyak ngandelin skill individu. Jadi ya nggak heran ya permainan Portugal nggak bisa lebih baik daripada yang sebelumnya gitu. Jadi ya udah gitu aja cara mainnya. Tapi ya itu sih, namanya juga turnamen, keberuntungan tuh pasti ada aja. Dan memang Portugal punya luck yang sangat tinggi gitu. Terus apalagi ya, paling itu sih kayak terakhir Belgia itu. Belgia buat gue udah kelar sih, bener jujur udah lewat masa emasnya mereka. Dan ya sekarang ya nikmatin aja gitu masa-masa suram gitu. Karena dari segi permainan, bahkan dari Piala Dunia tahun kemarin pun gue juga udah gak yakin sama Belgia ini gitu. Terus apa ya yang terakhir ya, mungkin itu aja dulu sih video dari gue. Dan nanti malam itu akan ada video lagi semoga untuk beberapa pertandingan Euro yang udah lewat, apa ya, di tanggal 20 sama 21 Juni. Sama gue akan tambahin satu pertandingan pembuka dari Copa America. Itu aja mungkin video dari gue. Terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di konten Mikey Ball berikutnya. Ciao.